Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya ya. Nah, ketemu lagi sama aku, Kemala. Kira-kira kita mau ngapain nih kali ini? Ayo, mau ngapain ya? Yap, betul banget, menuntut ilmu. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke pembelajaran, pastikan nih tempat yang kita duduki ini tenang dan kita berada di posisi yang nyaman. Terus jangan lupa berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Amin. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, sebelumnya kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Kita belajar apa? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang teks eksposisi. Nah, apa sih teks eksposisi itu? Ya, betul banget. Teks eksposisi adalah teks non-fiksi yang berisi informasi atau pengetahuan. Nah, terus dia sifatnya itu nyata dan ilmiah. Bentuk yang disajikan juga secara singkat, padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Kira-kira ada yang masih ingat nggak contohnya apa? Salah satu contohnya itu misalkan artikel tentang kebersihan lingkungan sekolah. Nah, itu bisa masuk ke teks eksposisi. Kalian pernah dengar atau baca cerita lucu? Atau pernah nonton stand up comedy? Nah, coba kita simak yuk cerita kali ini. Pada suatu hari yang sangat terik, tepatnya di sebuah kantin universitas, terdapat dua mahasiswi yang sedang berbincang-bincang, yaitu Melly dan Sally. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan si Sel. Ya, Sally tahu sebabnya. Barangkali beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Mel. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, dari cerita itu dinamakan teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Yaitu cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Terus, isi dari teks anekdot apaan ya? Nah, isinya itu sindiran dan kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, kalau dari cerita yang tadi, tokoh publiknya itu si dosen yang merangkap jadi pejabat juga. Terus apa sih fungsinya komunikasi teks anekdot? Ternyata fungsinya itu untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, kalau kalian pengen menyampaikan sebuah kritikan, khususnya itu buat tokoh publik kayak mungkin DPR atau Pak Presiden, atau mungkin dosen. Nah, kalian bisa nih pakai teks anekdot. Anekdot juga punya ciri-ciri loh. Nah, yang pertama itu bersifat humor atau lucu. Kalau kita simak dari cerita yang tadi, bagian lucunya itu si dosen yang merangkap jadi pejabat itu nggak mau berdiri karena dia takut tempatnya ada yang ngedudukin. Nah, yang kedua itu bersifat menggelitik. Maksudnya gimana sih menggelitik? Jadi kayak lucu dan gak garing gitu loh. Terus yang ketiga, anekdot itu berisi kritikan. Nah, kalau dari cerita yang tadi, kritikannya itu yaitu para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat yang baru. Nah, makanya dia duduk terus. Terus, ciri-ciri yang keempat, mengenai orang penting. Nah, ini jelas banget, orang penting yang tadi itu dosen, juga yang merangkap menjadi pejabat. Ciri-ciri yang kelima, ceritanya mirip dengan dongeng. Jelas, cerita yang tadi itu mirip sama dongeng ya. Nah, yang keenam itu memiliki tujuan tertentu. Tujuannya itu yaitu mengkritik si pejabat tadi. Nah,
Yang ketujuh, hewan dan manusia saling berhubungan. Kalau kalian pernah baca cerita tentang keledai yang bisa baca buku, nah itu antara hewan dan manusia itu berhubungan ya. Dari ciri-ciri, anekdot juga punya struktur. Nah, di sini terdapat 5 struktur. Yang pertama itu ada abstraksi, yaitu awalan dari cerita dan berfungsi memberi gambaran awal tentang cerita tersebut. Yang kedua itu orientasi, yaitu latar belakang cerita anekdot itu terjadi. Yang ketiga ada krisis. Krisis itu inti dari cerita anekdot itu. Nah, yang keempat ada reaksi atau tanggapan terhadap cerita krisis itu tadi. Yang kelima ada koda atau bagian akhir dari cerita anekdot. Setelah ada ciri, struktur, nah ternyata ada juga nih ciri kebahasaan anekdot. Nah, yang pertama menggunakan keterangan waktu lampau. Contohnya itu ada kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa. Yang kedua itu dia itu menggunakan konjungsi temporal. Nah, masih ingat kan konjungsi itu apa? Contohnya itu setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya. Terus yang ketiga itu menggunakan kata kerja material. Contohnya itu kata kerja ya, mencuci, menyapu, mencintaimu, melepaskanmu, menyayangimu. Nah, itu termasuk kata kerja. Yang keempat, ada urutan peristiwa berdasarkan waktu memakai alur maju. Nggak ada namanya anekdot yang pakai alur mundur atau alur campuran. Nah, semuanya itu memakai alur maju. Yang kelima, menggunakan pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nih, contohnya itu gini, kamu sudah makan? Nah, itu bukan dia nanya kamu itu udah makan atau belum, tapi dia kayak retorik, nggak butuh jawaban, hanya bertanya gitu, hanya memastikan kamu udah makan. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan retorik. Nih, biar kamu makin paham, kamu bisa nih menganalisis struktur anekdot dari cerita Cara Keledai Membaca Buku. Nah, itu ceritanya ada di buku paket buku bahasa Indonesia kelas 10 halaman 83 sampai 84. Nah, kamu bisa analisis strukturnya biar kamu lebih paham tentang si anekdot. Atau kamu juga bisa bikin cerita anekdot, terus kamu taruh nih di kolom komentar, oke? Ditunggu loh cerita anekdotnya. Nah, tadi kalian udah nyimak nih tentang teks anekdot, mulai dari pengertiannya, strukturnya, ciri-cirinya, sampai ciri kebahasaannya. Udah mulai paham kan? And last but not least, aku mau ucapkan terima kasih banyak kalian sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Kamsahamnida singgode. Selamat berakhir pekan ya. Jangan lupa terus belajar untuk masa depan yang kau impikan. Terus semangat kawan. Bye-bye. Keep fighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.